Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah ini viral lagi kawannya, yaitu sejumlah fakta baru terungkap di persidangan kasus pengamanan laman judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di antaranya kaitan mantan Menko Info Budi Ari Setiadi dalam skandal yang terjadi sejak 2023 itu. Dalam surat dakwaan nomor rek perkara PDM 32 garing Jakarta SL garing Eku titik 2 garing 02 garing 2025 itu disebutkan ada pengaturan jatah untuk Budi Ari Setiadi sebagai Menko Info saat itu kawan. Budi Ari mendapat 50% uang yang dikumpulkan dari agen-agen judol yang tak ingin laman permainan haramnya di bredel ke Menkom Info. Dalam kasus pengamanan situs judol ini, penyidikan tim Ditreskrim Polda Metro Jaya menetapkan 24 tersangka. Para tersangka itu dari kalangan pegawai Kemenkom Info, juga agen-agen judol. 4 diantaranya sudah disidang sebagai terdakwa. Pada hari Rabu lalu 14 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang disidang adalah terdakwa Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus. Dakwaan JPU terhadap 4 terdakwa yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Harli Siregar Jumat 16 Mei 2025 mengungkapkan kronologis pengamanan ribuan situs judol. Budi Ari sebelumnya telah diperiksa di Bareskrim Polri pada Kamis 19 Desember 2024. Ia dalam sejumlah kesempatan menyangkal berperan melindungi situs judol. Bagaimana ini kawan? Kenapa ini judol-judol tidak selesai-selesai? Kenapa ini masih marak? Karena ternyata ada kekuasaan yang melindunginya. Ya seperti di berita itu, bahwa jaksa menyebut Budi Ari dapat jatah 50%. Pertanyaan rakyat Indonesia adalah, kenapa belum ditangkap? Padahal judol adalah salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan judol ini. Dan kenapa sampai sekarang masih ada judol? Apakah negara kita ini memang betul-betul tidak bisa menghentikan judol online di internet? Ataukah masih berjalan terus ini ada kekuatan-kekuatan permainan? Ya kan? Kita tunggu ke depan seperti apa kawan. Jika memang Pak Budi Ari mendapat jatah 50% dari agen judol, ya seharusnya ditangkap. Jadi jaksa itu jangan hanya ngomong doang, tangkap. Baru rakyat percaya. Karena kalau hanya menyampaikan informasi di depan masyarakat, di depan rakyat Indonesia, ya para jaksa ini hanya menyampaikan informasi tapi tidak ditangkap, ini sama saja bohong. Ya, kalau memang dapat jatah 50%, apa susahnya menangkap? Ya kan? Tidak perlu takut dengan yang lain. Karena jaksa yang jujur adalah harapan
rakyat Indonesia, harapan Presiden Pak Prabowo. Ya, jadi siapapun menteri-menteri atau pejabat-pejabat apapun, baik di pusat maupun daerah, kalau menyalahgunakan wewenang, ya harus diproses kawan. Harus. Jadi saya mengajak kepada sahabat rakyat Indonesia, ya, jika menemukan, ya kita awasi ini kinerja ini, pemerintah ini, ya dari pusat sampai daerah. Kita harus berani mengatakan, ya, ini dalam rangka mendukung program-program daripada Presiden Republik Indonesia. Jadi jangan biarkan ya Pak Prabowo berjuang sendiri. Kita rakyat Indonesia harus membantu beliau. Karena besarnya negara kita, jumlah penduduknya banyak, tentunya permasalahan juga banyak. Kita harus terus mengingatkan aparat hukum kita agar berani bertindak, ya, agar berani bertindak kepada mereka-mereka yang menyalahgunakan wewenang. Ya, jangan sampai terkesan ya penegak hukum hanya menyampaikan informasi seperti ini, tetapi dibiarkan. Ada apa ini semua ini? Ya. Bagaimana menurut sahabatku yang belum like dulu kawan, belum subscribe dulu. Ini yang kayak gini-gini nih. Ya, tapi aneh juga ini. Ya kan beritanya tersebar bahwa Pak Budi Ari mendapat jatah 50% dari agen judul, tapi masih berada di pemerintahan dan ini isunya sejak 2024. Kan aneh. Ya, kalau memang salah ya hukum. Kalau tidak salah jangan sampai sebar fitnah. Yang jelas saya secara pribadi mengajak sahabat rakyat Indonesia, mari kita dukung pemerintahan Prabowo Gibran, ya, untuk mengawasi seluruh pembantu-pembantunya dan seluruh ke bawah. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan wewenang. Jangan sampai juga ada yang menyalahgunakan APBN, menyalahgunakan APBD. Ini kan rawan kawan. Jadi silakan saudara-saudaraku komen di kolom komentar YouTube ini. Bagaimana menurut sahabatku terkait berita ini bahwa Pak Budi Ari mendapat jatah 50% dari agen judul. Apakah benar atau tidak? Silakan berikan komentar kawan.